Banji Fight 1. Cerita dimulai dengan seseorang, kita sebut aja Banji, yang adiknya dicuri oleh sebuah organisasi untuk keperluan tertentu. Organisasi itu pun membuat si Banji pingsan. Dan waktu si Banji sadar, dia terperangkap di suatu ruangan dan ingin berusaha untuk keluar dan ingin menemui adiknya. Tak disangka, ternyata organisasi tersebut memperkerjakan seorang profesor yang disebut dengan Profesor Kajau. Profesor Kajau membuat sebuah ruangan dimensi ruang dan waktu untuk mengurung Banji sementara untuk berjaga-jaga. Profesor Kajau membuat sebuah sistem di mana jika mengalahkan penjaga yang menjaga ruang itu, sebuah portal akan terbuka ke ruangan selanjutnya sampai ke ruang terakhir. Banji pun berhasil mengalahkan setengah penjaga dari ruangan dimensi ruang dan waktu tersebut. Di tengah perjalanan, Profesor Kajau telah mempersiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga jika Banji sudah hampir di ruangan terakhir, yaitu sebuah manusia super yang mempunyai serangan yang menyakitkan dan pertahanan yang kuat. Kita sebut aja Bos. Walaupun Bos sangat tangguh, Banji berhasil mengalahkannya. Dan setelah beberapa ruangan, Banji pun sampai di ruangan terakhir. Ruangan terakhir berisi dengan penjaga dan landak dengan durinya yang tajam. Tapi setelah Banji mengalahkan penjaga di ruangan tersebut, Banji masuk ke portal yang sudah terbuka. Dan yang mengejutkannya, Banji tidak berteleport ke bumi, tetapi dia berteleport ke ruangan terakhir lagi. Ternyata sistem yang dibuat Profesor Kajau mengalami masalah. Jika Banji masuk ke portal ruangan terakhir, dia harus mengulang ruangan tersebut dan harus mengalahkan penjaganya kembali. Dan terulang lagi dan lagi. Sampai tak terhingga, Banji pun pingsan karena tenaga yang habis. Banji Fight 2. Setelah pingsannya Banji, organisasi tersebut pun membawa Banji yang pingsan ke penjara agar keamanannya lebih ketat. Dan waktu Banji berada di penjara, ditunjukkan skin video berikut. Dia mengambil adikku dan mengurungku di penjara ini. Akan kubunuh semuanya. Skin video tersebut menunjukkan bahwa tekad Banji yang sangat kuat untuk menemui adiknya. Seperti di Banji Fight 1, Banji harus mengalahkan penjaga yang menjaga penjara tersebut. Karena organisasi tersebut mengetahui kekuatan Banji, organisasi tersebut pun mengurung Banji di penjara dengan tingkat pertahanan yang sangat tinggi. Di penjara tersebut terdapat tahanan lain yang sepertinya pasrah untuk keluar dari penjara tersebut. Berbeda dengan Banji, ia mengalahkan salah satu penjaga dan berusaha untuk keluar dari penjara tersebut. Tetapi halangan tidak berhenti di situ saja. Terdapat banyak duri-duri yang menghalangi Banji untuk keluar dari penjara tersebut. Tetapi masalah terbesar bukan duri-duri tersebut, melainkan manusia yang memiliki kekuatan tidak wajar, kita sebut aja mutan. Contoh mutannya adalah manusia yang bisa menyerang dengan kepala tanpa rasa sakit pun. Dan manusia yang mempunyai senjata lengket di tangannya. Walaupun mempunyai kekuatan, mutan tersebut tidak sekuat dengan Bos. Jadi Banji masih bisa mengalahkannya. Sampai di ujung penjara terdapat Bos. Karena Banji telah berpengalaman mengalahkan Bos, Banji pun berhasil mengalahkan Bos tersebut dan Banji pun keluar dari penjara. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya cuma mau bilang bahwa alur cerita Banji Fight ini mungkin tidak 100% tepat. Saya hanya menambahkan beberapa teori-teori supaya alur ceritanya masuk akal. Dan sebenarnya sudah ada video alur cerita Banji Fight yang dibuat oleh Farhan Gamers 09. Walaupun begitu, alur cerita yang dibuat oleh Farhan Gamers berbeda dengan alur cerita yang akan saya buat. Karena menurut Farhan Gamers, adik yang diselamatkan Banji itu bukan adik asli Banji, tapi menurut saya
adik perempuan yang diselamatkan Banji adalah adik asli Banji. Kenapa? Tonton video ini sampai akhir agar kalian tahu sebabnya. Oke, lanjut ke video. Akhirnya aku keluar dari penjara ini. Saatnya aku mencari adikku. Tidak sampai di situ, ternyata di luar penjara terdapat banyak penjaga dan para mutan. Tapi mutan kali ini lebih kuat. Kali ini terdapat mutan yang menyerang dengan cara menembak. Tetapi halangan tidak sampai di situ. Di luar penjara terdapat mamut. Entah dari mana mamut ya. Ya palingan gara-gara sih dikasih profesor Kajau kan, yang siap menyerang Banji. Beruntung Banji bisa mengalahkan semua penjaga dan mutan. Terdapat bos yang sudah menunggu kedatangan Banji. Bos yang akan berhadapan dengan Banji memiliki tembakan dengan peluru yang hampir tidak terbatas. Tetapi dengan tekad Banji yang sangat kuat, Banji pun berhasil mengalahkan bos tersebut. Dan sampailah Banji di tempat di mana adiknya berada. Di situ terdapat banyak giant, yaitu manusia yang berukuran sangat besar, bukan giant yang di Doraemon. Giant di situ memiliki kekuatan yang berbeda. Jika giant dikalahkan, giant tersebut akan mengecilkan diri dan terbelah menjadi beberapa mutan. Sama seperti slime yang ada di game Minecraft. Dan Banji sampai di ruangan adiknya berada. Dan di sana banyak sekali mutan dan giant yang sangat kuat. Banji pun mengeluarkan semua kekuatannya dan berhasil menemui adiknya. Dan inilah yang terjadi. Nah, sangat tidak disangka-sangka. Ternyata si Banji datang untuk membuli adiknya. Iya, si Banji ingin memperlakukan adiknya dengan sangat tidak baik. Ya, masa cuma kayak gitu doang. Ya, biar saya ulangin ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, Banji ini adalah seorang mutan. Ya, kenapa? Ya jelas lah, orang biasa apa yang ada rob di tangannya. Nah, si Banji ini mempunyai adik. Mungkin si Banji ini sangat berperilaku tidak baik kepada adiknya, seperti membulinya. Itu saja sih yang saya tahu, memperlakukan tidak baik. Dan yang lainnya. Jadi pemerintah yang membuat mutan pun harus turun tangan ya, karena mutan. Banji itu kan mutan. Nanti kayak tidak membawa nama baik gitu kan. Ya gitulah. Jadi si organisasi yang pembuat mutan itu pun memisahkan adiknya dengan Banji, supaya tidak terjadi lagi perbuatan yang akan merusak perusahaan tersebut. Nah, menurut saya itu perusahaan mutan itu adalah perusahaan pemerintah. Ya, pemerintah. Jadi yang baik itu organisasi yang mencuri adiknya. Sebenarnya bukan mencuri sih, membawa adiknya, menjauhi adiknya dari Banji. Tapi Banji itu masih keras kepala dan masih ingin membuli adiknya dan memperlakukan adiknya dengan tidak baik. Nah, sangat tidak diduga ya endingnya. Oke, di sini sampai di sini saja. Jadi jika kalian suka jangan lupa di like, dan jika kalian masih mau membahas alur cerita yang seperti ini, ya subscribe.